Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah serta kemuliaan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semua suatu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa melaksanakan
saum pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemimpin dunia, Nabi yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa kita semua melaksanakan ibadah saum? Kita melaksanakan ibadah tentu karena ada perintahnya. Yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melalui ayat kauliyah ini kita diperintahkan untuk saum. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima ayat kauliyah untuk saum? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkum bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ketika kita mendapat perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, yang kita harus lakukan adalah mendengar dan taat. Dari dua ayat kauliyah tersebut, ya, Allah juga memerintahkan kita untuk mengkaji, membaca ayat kauniyahnya. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 100 ayat perintah untuk berpikir dan menghayati dari ayat-ayat kauliyah tersebut. Nah, sekarang kita mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saum. Secara keimanan, kita harus langsung taat dan mengerjakannya. Tetapi kita juga harus melaksanakannya dengan mengkaji apa ayat-ayat kauniyah yang tercantum dalam perintah tersebut. Yang akan kita bahas di sini adalah ayat 183 dari surat Al-Baqarah, yaitu perintah saum. Ternyata saum itu mempunyai beberapa manfaat bagi manusia. Yang bisa saya sampaikan di sini baru ada 4. Yang mungkin bisa lebih. Yang pertama, saum itu mendapat manfaat spiritual bagi kita. Manfaat bagi spiritual bagi kita. Kenapa? Ketika bulan Ramadan itu, orang-orang itu spiritualnya sangat meningkat. Yang biasa tidak sholat pun, ya, mereka insya Allah akan melaksanakan sholat. Mereka yang biasanya jarang membaca Al-Quran pun pada bulan Ramadan, mereka ingin khatam. Ya. Itu salah satu manfaat spiritualnya. Jadi, secara spiritual meningkat. Yang kedua, manfaat secara psikologis. Ya.
secara psikologis. Yang ketiga, manfaat secara sosial dan ekonomi. Lihat secara sosialnya. Ya. Pada bulan Ramadan ini, kita diperintahkan untuk punya kepekaan sosial. Ya. Kita ingin berbagi. Ya. Kita diwajibkan zakat. Kita berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat mal pada Ramadan. Nah, secara ekonomi pun, ini adalah meningkat secara ekonominya. Kegiatan ekonomi ini meningkat. Pembelian, pedagang-pedagang itu senang pada bulan Ramadan. Ya. Mereka itu marema istilahnya. Yang terakhir adalah manfaat bagi kesehatan. Nah, apa saja sih manfaat bagi kesehatan? Ya. Apa ada manfaatnya saum bagi kesehatan? Apa manfaatnya saja? Mari kita simak. Sebelum kita membahas manfaat saum bagi kesehatan, nah, karena kita sekarang ini sedang di masa pandemi, ya, mari kita kaji faktor apa saja yang dapat meningkatkan imunitas sehingga badan kita itu kuat untuk menolak virus corona itu. Yang pertama adalah faktor qalbiyah, yaitu hati. Ya. Apa itu yang bisa dilaksanakan? Faktor yang dapat meningkatkan imunitas melalui qalbiyah itu, ya, kita secara qalbiyah itu harus sering bersyukur, sering istighfar, sering tilawah, saum, dan lain sebagainya. Dan hal ini akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Kenapa kita bersyukur? Kalau orang-orang bersyukur itu imunitasnya insya Allah ya akan meningkat imunitasnya. Istighfar, tilawah. Kenapa tilawah? Nah, karena getaran-getaran frekuensi dan panjang gelombang yang Al-Quran yang kita baca itu bisa menghancurkan sel-sel yang tidak baik bagi tubuh. Nah, terakhir juga saum. Saum ini dapat meningkatkan imunitas. Kenapa bisa meningkatkan imunitas? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah faktor kejiwaan. Satu, harapan dan optimisme ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Peralatan kedokteran semakin canggih dan dokter yang terampil itu akan meningkatkan imunitas bagi yang sakit atau apalagi yang sehat. Kita akan insya Allah akan selalu sehat. Yang selanjutnya jasadiyah. Nah, ini yang salah kaprah bagi kita semua. Ketika corona ini mulai melanda, orang-orang hanya berlomba, bahkan berebut untuk meningkatkan imunitas melalui jasadiyah aja. Umpamanya saja, ya mereka berlomba-lomba untuk makan makanan yang bergizi, ya. Terus minum vitamin, suplemen, olahraga. Padahal, ya, banyak orang yang secara makanannya bagus, minum vitamin, suplemennya bagus, olahraganya bagus, tapi tetap terkena penyakit corona, gitu kan? Nah, karena mereka merupakan hal-hal yang lainnya, yang dua tadi. Nah, kalau secara lengkap ini, insya Allah kita akan sehat dengan izin Allah, ya. Nah, selain olahraga yang sanitari juga lingkungan bagaimana lingkungan kita ya dengan menjaga jarak ya. Nah, terus habit kita, kebiasaan dari mana-mana kita harus mencuci tangan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana saum bisa meningkatkan imunitas atau kenapa saum ini bisa meningkatkan imunitas gitu kan. Nah, orang yang bersaum atau berpuasa di dalam tubuhnya itu satu akan meningkatnya produksi sel darah putih. Sebagaimana anak-anak ketahui, sel darah putih adalah tentara dalam tubuh kita yang fungsinya menyerang bakteri, virus atau kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika orang yang saum, orang yang berpuasa itu meningkat sel produksi darah putihnya. Yang kedua,
sel darah putih itu ada satu jenis sel darah putih yang namanya monosit. Nah, monosit ini kalau sudah menjadi tentara atau yang menjadi tugasnya itu menyerang bibit penyakit, ketika orang saum itu mereka makrofag ini menjadi gesit, sensitif dan akurat terhadap serangan bibit-bibit penyakit tersebut. Yang selanjutnya, orang yang bersaum menurunkan reaksi peradangan. Yang keempat, orang yang saum akan keluar imunitas humoralnya. Imunitas humoral itu adalah imun terhadap salah satu bakteri, virus, atau kuman. Ya. Nah, keluar imunitasnya. Nah, ini mengapa orang saum imunitasnya meningkat. Ini salah satu penyebabnya. Mungkin anak-anak nanti bisa membandingkan setelah saum Ramadan ini, lihat negara yang mayoritas muslim dengan negara yang bukan mayoritas muslim, kasus coronanya apakah banyak di negara muslim atau banyak di negara non-muslim. Ya, bisa kita lihat, tentu ada juga faktor-faktor yang lainnya ya. Bisa kalian sebagai uji coba untuk mengkaji ayat kauniyahnya. Mungkin dari Pak Teddy sampai cukup sekian saja ya. Yang pertama, Pak Teddy ingin mengajak ya pada anak-anak, kalau ternyata saum ini banyak manfaatnya, ya, saum ini banyak manfaatnya. Ya. Salah satunya itu dapat meningkatkan imunitas. Di samping saum itu bisa menghilangkan beberapa penyakit ya, atau mengurangi beberapa penyakit ya. Di samping meningkatkan imunitas, juga bisa menurunkan darah tinggi, kolesterol orang yang saum itu. Setelah tahu manfaatnya anak-anak, Allah menyunatkan sunnah kepada kita itu. Setelah Ramadan selesai, kita disunahkan untuk saum Syawal. Yuk kita laksanakan saum Syawal. Ya, laksanakan saum Syawal. Setelah melaksanakan saum Syawal, karena kita tahu manfaat saum, yuk kita biasakan puasa Senin Kemis. Sudah puasa Senin Kemis, yuk selanjutnya kita tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa di pertengahan bulan, 3 hari. Setelah Ayyamul Bid, kita tingkatkan lagi yuk, kita saum Daud. Insya Allah kita akan sehat. Ya. Tapi ingat, ketika kita melaksanakan perintah Allah atau menaati Allah semata-mata semuanya karena ingin mencari ridho Allah, bukan mencari sehat, tapi mencari ridho Allah. Itu saja yang bisa Pak Teddy disampaikan. Mohon maaf bila banyak salah, karena itu semata-mata karena kebodohan Pak Teddy. Tetapi kalau itu benar, itu semata-mata karena ilmu yang telah Allah berikan kepada Pak Teddy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, yuk segera daftarkan putra-putri tercinta di TK SD Islam Al-Azhar 30. Kunjungi websitenya di www.alazhar30bandung.sch.id atau scan barcode-nya. Mari membangun generasi beradab, cerdas, dan kreatif bersama Al-Azhar 30. Al-Azhar 30, santun, mandiri, berwawasan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah serta kemuliaan.